Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan pagi hari ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tadi sempat terpotong ini pembicaraan kita terkait dengan respon dari mahasiswa seperti apa. Namun sebelum ke respon mahasiswa, coba saya beralih ke Prof dulu. Prof, kalau dilihat-lihat seperti apa stakeholder sekarang ini? Apakah sudah siap merespon kebijakan-kebijakan baru terutama untuk Kampus Merdeka ini? Ya, saya kira dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja tentu ya sudah dan ini diberlakukan untuk semua instansi, institusi yang bekerja sama dengan atau partner dari suatu institusi pendidikan. Dan mereka tentu telah merespon kegiatan Merdeka Belajar ini sebagai bagian dari bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Dan mereka melakukan upaya itu. Apa yang menjadi kebijakan kementerian lalu ditindaklanjuti oleh institusi-institusi yang terkait, ya hampir semua kementerian. Dan kami lagi sebagai lembaga pendidikan siap memfasilitasi dan bertanggung jawab terhadap lulusan kami dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian. Dan saya kira ini kita selalu mesti harus melakukan perubahan-perubahan. Ya. Berarti kalau menurut Prof, pandangan dari Prof, program ini bagus ya Prof ya? Ya, saya rasa ini kebebasan belajar bagi anak-anak mahasiswa kita ya, dan kita tidak terkekang dengan kurikulum yang mesti ya saya kira Merdeka Belajar adalah respon terhadap perubahan ya, dan berikan kebebasan untuk pada adik-adik mahasiswa kita sesuai dengan talenta dan keinginan mereka. Ya, respon tersebut yang seperti saya sebutkan tadi, mereka yang ingin belajar tentang hukum tetapi belajar juga tentang teknologi. Ya, yang selama ini mungkin orang tidak pernah terbayangkan ya, bagaimana belajar tentang ilmu hukum tetapi juga belajar teknologi. Nah, ini adalah perubahan, dan teknologi adalah dan menjadi kebutuhan ya, setiap institusi, setiap lembaga dimanapun, setiap perusahaan ya, based on teknologi. Ya, aktivitasnya semua berbasis teknologi dan mesti harus diikuti oleh kemampuan mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang teknologi juga. Iya, benar. Jadi semuanya ikut dipelajari sama mahasiswanya ya. Jadi pengen jadi mahasiswa lagi nih. Iya, kalau dari Bu Widi sendiri, karena Bu Widi ini kan merupakan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik ya. Nah, kalau dari sisi kebijakannya seperti apa Bu? Karena ini kan merupakan hal baru. Tentu akan ada tantangan-tantangan ya yang dilewati ya. Betul. Yang pertama adalah tentu menciptakan konsolidasi internal dulu ya. Kita semua sepaham bahwa MBKM itu adalah kemerdekaan belajar, jadi namanya merdeka, mahasiswa boleh milih, boleh tidak. Tapi kata wajib bagi perguruan tinggi untuk memfasilitasi. Nah, kata wajib ini mengikat. Wajib itu kemudian turunannya adalah kita bekerja sama dengan IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja, wajib memfasilitasi dengan kementerian dan berbagai kementerian sangat responsif karena sudah ada MOU-nya di tingkat nasional, turunannya di daerah dan seterusnya. Bahkan kemudian ini sudah lintas negara Mbak Dewi ya, untuk pertukaran mahasiswa ini kita sudah melakukannya ke beberapa negara. Ya begitu. Nah, kebijakan berikutnya adalah kita harus kuat di internal, bahwa kita mengatur semuanya dengan peraturan akademik yang sangat komprehensif, mengatur itu semua sehingga mahasiswa lulusan kita pun komprehensif. Itu semua diatur. Yang paling unik adalah sebenarnya mungkin berbeda ya dengan yang dikenal selama ini PKL gitu ya. Jadi itu benar ya. Nah, itu jadi pertanyaan juga betul. Karena kan tadi sempat dikatakan terkait dengan program magang ke desa-desa. Kita sebelumnya punya PKL dan KKN. Nah, Gini, bedanya di mana tuh Bu? Jadi kalau yang tadi 8 itu ada magang salah satunya, kan ini memang sangat diminati mahasiswa ya. Magang ini mereka bisa mengambil maksimal 2 semester. Minimal 1 semester. Artinya apa? Mereka membawa mata kuliah ke situ. 20 SKS maksimal dibawa ke tempatnya magang. Misalnya mahasiswa A membawa magang di instansi B, mereka membawa 20 SKS mata kuliahnya ke tempat magang itu, kurang lebih sekitar 6 mata kuliah atau 8 mata kuliah. Artinya
Di sana akan nanti mendapatkan dosen pembimbing di instansi tempat magang, di tempat kami ada pembimbing internal. Ini akan bersama-sama berpartner memberikan penilaian. Mahasiswa nggak perlu takut kehilangan jejak mata kuliah gitu kan, kehilangan jejak konten perkuliahan tidak, karena mereka kalau di kami bisa mengaksesnya. Karena kan sistem pembelajaran kita sudah e-learning, ya, jadi mereka bisa mengakses, mereka bisa mendapatkan bahan perkuliahan dimanapun. Kemudian nanti mereka akan sampaikan kepada dosen pembimbingnya, Bapak dan Ibu, ini materinya. Bagaimana dengan di sini? Misalnya mereka bawa mata kuliah MSDM gitu misalnya. Mereka akan tanya itu, konten-konten MSDM di situ tuh seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian nilainya ini dibawa ke kampus, dikonversi namanya. Nah, lalu yang tadi KKN PKL itu apakah sudah nggak ada lagi? Masih berlaku untuk mahasiswa kami yang tidak memilih Merdeka Belajar, yang masih melaksanakannya dengan konvensi. Jadi kan ada yang karena alasan tertentu tidak diizinkan oleh orang tua mungkin, jadi mereka seperti biasa aja kuliah itu di semester 5 mendapatkan kesempatan KKN, di semester 6 PKL seperti biasa gitu. Nah, saya tertarik sama program magangnya itu tadi, Bu, ya. Kan sempat Ibu bilang itu adalah membawa mata kuliah ke tempat magang. Betul. Berarti mahasiswa itu akan memilih tempat magang atau industri yang sesuai dengan jurusannya atau seperti apa? Bisa jadi tidak sesuai juga. Bisa jadi nggak sesuai Bisa juga? jadi nggak sesuai gimana juga. tuh jadinya? Tetapi yakinlah bahwa di tempat magang itu pasti ada kisi-kisi keilmuan yang bisa diterapkan. Seperti itu. Misalnya saja ya, teman di hukum ternyata mereka mengambil inisiatifnya sendiri, mereka mengambil proyek kemanusiaan. Kemudian kita tempatkan mereka di sebuah yayasan kemanusiaan, atau mereka terlibat dalam penanganan bencana alam misalnya, kan jauh tuh ya kalau kita bicara hukum dan ini. Lalu apa yang mereka inisiasi di sana? Mereka bisa menginisiasi teman-teman disabilitas tuh punya produk, mereka membuatkan patennya, mereka mengurus izinnya sampai punya legalitas sah bahwa ini loh outputnya. Bahkan itu menjadi haki untuk sang disabilitas ini. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan itu semua, menggunakan semua keterampilannya. Kemudian mereka juga teman-teman yang dari ilmu komunikasi misalnya mereka ditempatkan di instansi pemerintah. Nah, mereka mengupgrade, mereka menerapkan ilmunya di bidang komunikasi, misal membranding media sosialnya, itu yang mereka lakukan dengan keilmuan yang mereka terima. Seperti itu. Baiklah, siap-siap. Ya. Saya juga sempat baca kemarin ya, Bu, ya, terkait dengan Merdeka Belajar ini. Disebutkan bahwa kampus itu bisa membuat program studi baru sesuai apa yang diinginkan sama mahasiswanya. Nah, apakah Undiknas juga seperti itu, membuat program studi baru itu? Ya, salah satu bentuk MBKM itu adalah pembebasan pembentukan program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan analisis kebutuhan visible study dari program dari universitas tersebut. Nah, di kami juga ada inisiasi dan sudah bergerak ya untuk pendirian beberapa program studi. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi sudah ada bergerak beberapa program studi. Memang itu adalah hasil diskusi kita dengan stakeholder. Seperti itu. Nah, kepercayaan masyarakat kemudian menginisiasi kenapa nggak Undiknas melebarkan sayap ke bidang ini dan seterusnya. Seperti itu. Untuk saat ini masih rahasia dulu ya. Nanti akan dirilis ya informasinya. Masyarakat pasti pada penasaran terkait dengan informasi program studi terbaru dari Universitas Pendidikan Nasional ini ya. Namun sebelum ke sana, saya juga ingin bertanya kepada Prof ya, terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan Undiknas untuk saat ini terkait program Merdeka Belajar ini. Kerjasamanya udah ke industri mana aja nih, Prof? Ya, terima kasih. Jadi tentu ya ketika penerapan Merdeka Belajar, kami mesti harus mencari partner networking terkait dengan dan memfasilitasi adik-adik mahasiswa kita agar program Merdeka Belajar bisa berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan dunia usaha maupun dunia industri ya. Program studi hukum kami beberapa terkait dengan bidang itu ya, ke kejaksaan, ke pengadilan, dan yang selinier, orang mengatakan ya linier ya, dan demikian pula ya melalui media-media juga untuk ilmu komunikasi, kemudian ke pemerintahan untuk administrasi negara, dan itu tentu tidak terbatas ya. Tadi sampaikan tidak terbatas bahwa administrasi negara mesti harus ke pemerintah, tidak juga. Mereka boleh kok ke media itu misalnya, atau program studi manajemen boleh juga ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Sebab beberapa hari lalu mereka menyampaikan, Pak Rektor bisa minta dari manajemen. Saya tanya apa kebutuhannya, dan mereka menyampaikan ya pembelajaran terhadap manajerial itu kan di setiap institusi kan penting juga. Tidak hanya belajar tentang aspek hukum, tapi belajar tentang manajerial. Ya, di media pun demikian. Ya, mengelola suatu usaha tentu
dibutuhkan keahlian, kemampuan dalam manajerial, dan itu dibutuhkan oleh institusi ataupun partner-partner kita. Sehingga ketika Merdeka Belajar diterapkan, kami siap ya mengirimkan adik-adik mahasiswa kita ke institusi ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan hal itu. Baik, pada dasarnya memang jurusan-jurusan di Undiknas ini sudah sangat merangkul apa yang ada di masyarakat gitu ya, sudah sangat masuk ya sama apa yang ada di masyarakat. Baik, sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya juga tertarik menanyakan terkait dengan apakah peran dosen itu masih ada dan juga masih penting apalagi dalam program Merdeka Belajar ini, tapi sebentar lagi tetap di program Sapa Bali Pagi.